Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleh Nurdiansyah, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Klaten dari SMK Muhammadiyah 3 Klaten Utara. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama calon guru penggerak yang lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wanto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Soleh. Bagaimana kabarnya, Pak Wanto? Alhamdulillah Sehat ya? sehat selalu. Ya. Nah, Pak Wanto, ini sebelum kita melakukan coaching ya dengan Pak Masimin ya, sebagai langkah awal saya akan mengajukan pertanyaan ke Bapak ya. Yang pertama itu saya akan mendiskusikan nanti tentang rubrik penilaian pada hari ini, kemudian baik pada coaching ya, antara coach dengan coaching ya akan saya amati nanti ya, dan nilai sesuai rubrik penilaian apakah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus bagaimana Bapak nanti sebagai coach ya, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, kemudian respon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya ya. Jangan lupa nanti yang perlu yaitu disesuaikan dengan prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan coaching Pak Wanto, saya ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini, Pak? Mungkin Pak Soleh terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti. Yang pertama adalah present atau hadir penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Gitu Pak Soleh. Ya. Kemudian yang kedua Pak Wanto, kompetensi mana yang ingin Pak Wanto itu kembangkan ya, secara spesifik yang ingin diobservasi nanti? Oke, terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, indikator yang bagaimana atau yang mana ya yang diinginkan oleh Pak Wanto nanti dalam proses coaching kali ini? Oke, indikator yang ingin coaching kali ini nanti adalah mendapatkan atau nanti menemukan solusi permasalahannya. Kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh, itu ya Pak Wanto. Itu saja ya nanti yang saya amati ya, tiga itu. Kemudian nanti bisa dilaksanakan coaching dengan Pak Masimin ya. Demikian dulu Pak Wanto ya, observasi kali ini ya. Silakan nanti Pak Wanto melakukan coaching bersama coachnya ya. Demikian Pak Wanto ya. Selamat nanti menjalankan tugas ya di sesi coaching nanti. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Manto. Kabar hari ini alhamdulillah baik. Kita bisa berbincang dengan Pak Wanto. Apa yang akan kami sampaikan mudah-mudahan nanti membawa pencerahan bagi saya, Pak Wanto. Ya. Pak, dengar-dengar ada yang mau disampaikan, mau diceritakan. Betul Pak Wanto. Jadi beberapa kesempatan terakhir, akhir-akhir gitu ya,
permasalahan siswa. Jadi ini saya menyoroti siswa di sekolah kami itu tentang budaya positif, Pak. Jadi ada sedikit pergeseran. Jadi anak-anak siswa-siswa itu ketika misalnya bertemu dengan bapak ibu guru, ketika dengan rekan-rekannya sendiri, itu kok kelihatannya ada penurunan budaya yang positif itu, Pak. Kalau bisa saya garis bawahi Pak Lasimen, Ya. berarti permasalahan dari Pak Bapak adalah terkait siswa di sekolah Bapak tentang penerapan budaya positif ya. Betul, betul sekali, Pak. Kira-kira dari percakapan ini nanti apa Pak yang Pak Lasimen harapkan? Gini Pak Manto, jadi saya pengennya budaya positif di sekolah atau di kelas itu bisa berjalan dengan baik, biar iklim kondisi di lingkungan kelas maupun di sekolah itu bisa harmonis gitu loh. Maksudnya gini, mungkin ketika siswa bertemu bapak ibu guru, siswa bertemu dengan siswa, atau siswa bertemu dengan pegawai-pegawai sekolah, itu bisa itu loh Pak, semacam menerapkan senyum sapa salam gitu misalnya. Itu yang saya maksud itu seperti itu. Yang berikutnya tentang kayak kedisiplinan gitu Pak, misalnya untuk secepatnya untuk sholat berjamaah itu kadang-kadang kita masih selalu ngoyak-ngoyak gitu Pak. Itu kan dilihat dari kedisiplinan kan kurang gitu Pak. Itu makanya saya pengen gimana ya siswa itu nanti bisa melaksanakan itu. Oke Pak. Kemudian dari yang Bapak sampaikan tadi Pak mengenai pelaksanaan budaya positif yang ada di kelas maupun di sekolah, Iya. Bapak itu jika diberikan level atau rentang 1 sampai 10, kira-kira kondisi di sekolah Bapak di level berapa ya Pak ya? Gini ya Pak, untuk siswa di sekolah kami, kalau mungkin saya bisa menilai gitu ya, itu baru setengahnya Pak, kira-kira ya 5 gitu loh Pak. Karena apa ya, kalau saya melihat itu selalu masih harus diingatkan gitu. Saya punya cita-cita itu biar ya otomatis gitu lah, secara alami anak itu ketika mungkin bel masuk ya masuk, ketika waktu adzan zuhur ya cepet-cepet ke masjid. Contohnya seperti itu Pak. Baik Pak. Kalau di level 5 ya Pak ini, kira-kira bisa ditingkatkan ke level berapa nih Pak untuk pembelajaran atau kebiasaan positif tersebut nih Pak? Oke, Pak Wanto, kami sampaikan bahwa untuk merubah kebiasaan, merubah suatu budaya itu tidak segampang bolak-balik tapak tangan gitu ya, karena itu merupakan pembiasaan. Saya mungkin ke level 7 dulu Pak, karena mungkin ada beberapa yang harus disikapi, beberapa yang harus dikoordinasikan. Mungkin dalam waktu dekat itu saya 7 aja dulu Pak. Nanti mungkin tahun berikutnya bisa ke level yang lebih gitu. Baik Pak, dari level 5 ke level 7 ya. Kira-kira usaha apa yang ingin Bapak lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut Pak? Gini Pak, kebetulan saya kan wali kelas ya. Kebetulan saya wali kelas, saya mencoba Pak dari kelas saya dulu. Dari kelas saya dulu, saya itu sudah melaksanakan lah. Saya sudah mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas itu. Dari situ ya mudah-mudahan apa yang disepakati akan menjadi budaya yang positif di kelas dulu. Nanti ketika di kelas sudah, nanti bisa menjadi contoh kelas-kelas yang lain. Nanti akhirnya kita ke sekolahan semuanya akan tercapai gitu Pak. Itu yang sudah kami lakukan seperti itu. Jadi biar ada sampel dulu istilahnya lah. Jadi seperti itu. Untuk menggerakkan perubahan itu, kira-kira selain itu ada tidak Pak strategi yang pernah dilakukan supaya siswa-siswa yang melaksanakan budaya positif di sekolah tersebut Pak? Strategi ya Pak. Jadi strategi yang sudah dilaksanakan ya sosialisasi Pak sebenarnya. Jadi tiap hari Senin itu
tetap visualisasi. Ketika habis sholat berjamaah itu ada semacam inspirasi itu selalu mengingatkan. Jadi mengingatkan gimana anak-anak itu berperilaku positif. Dan nanti itu yang sudah kami lakukan seperti itu, Pak. Berarti Bapak sudah ingin merencanakan berkolaborasi dengan beberapa pihak sekolah, kemudian dari ketiganya kira-kira saat ini yang dianggap paling nyaman dan cepat terrealisasikan yang mana Pak kira-kira? Dari program tadi ya Pak. Jadi dari program tadi saya menginginkan saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu ya. Jadi kita merencanakan bahwa kita mulai dari diri sendiri, maksudnya dari pendidik, dari tenaga kependidikan itu harus mencontohi dulu anak-anak. Jadi nanti ketika Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan itu sudah memberi contoh, itu mudah-mudahan ya. Jadi anak didik atau siswa semua itu bisa akhirnya ikut. Jadi di tiap kegiatan, tiap aktivitas itu bisa tercipta yang saya inginkan, budaya yang positif di sekolah. Berarti kegiatan memberi teladan dari guru, kemudian seperti itu nih Pak. Oke, betul. Kira-kira minta support atau bantuan ke siapa ya Pak? Tadi mungkin di awal sudah sedikit ya, jadi sedikit saya sampaikan. Jadi ini melibatkan semua Pak. Jadi tapi ada yang utama ya, yang utama itu kesiswaan Pak. Jadi kesiswaan, ada BP, ada WKL Islam itu di tempat kami ada. Jadi biar kita kerja bareng, mengingatkan bareng, jadi mensupport bareng anak-anak. Jadi selalu mengingatkan selain memberi contoh tadi kan seperti itu. Mungkin kalau dalam hal sholat itu gurunya langsung ke masjid misalnya, ya mudah-mudahan nanti anak akan ikut. Ketika di sekolah anak itu disapa dengan baik, ketemu disapa dengan baik, sambil kita ingatkan ya mudah-mudahan nanti siswa akan otomatis sama guru atau sama rekan itu bisa saling menciptakan. Tadi saya menyampaikan kan seperti 5S itu ya, nanti bisa terwujud. Berarti Bapak ingin melakukan kolaborasi dengan semua komponen pendidik, Betul. dengan TNI, Betul. dengan organisasi siswa yang ada di sekolah. Kemudian kira-kira kapan Pak mau direalisasikan untuk melakukan kegiatan tersebut? Oke, jadi untuk gerakan yang lebih bersama-sama sebelumnya sudah Pak, tapi kok masih kelihatannya kurang gitu ya. Kita nanti akan segera kita realisasikan. Mungkin di awal semester ini ya, di awal semester ini kita akan berkoordinasi dan nanti kita kepiake bareng nanti biar budaya positif yang ada di sekolah kami atau di kelas kami nanti bisa terwujud segera. Iya Pak. Baik Pak Lasimin, kira-kira ya dari percakapan ini apa yang Bapak dapatkan Pak? Ini Pak, jadi saya sudah ngobrol dengan Pak Wanto tadi, saya sudah sedikit bisa mendapatkan gambaran dari mungkin kita berdiskusi tadi, kita mendapatkan gambaran bahwa yang akan kita laksanakan nanti dengan perubahan-perubahan yang melibatkan semua komponen sekolah tadi bisa segera terwujud. Dan yang paling poin itu adalah memberi teladan itu Pak. Jadi mudah-mudahan anak dengan diberi teladan itu ya nanti bisa berubah gitu Pak. Baik Pak, alhamdulillah ya Pak, Bapak sudah mempunyai gambaran bagaimana untuk menciptakan perubahan budaya positif di sekolah. Baik Pak, nanti saya tunggu untuk perkembangannya, kolaborasinya dengan komponen sekolah. Saya tidak sabar Pak untuk mendengarkan perkembangan Siap Pak, nanti budaya positif yang sudah disampaikan Pak Lasmin tadi. Siap, nanti apapun hasilnya nanti kita akan segala komunikasi ya Pak ya. Jadi apa yang kita bicarakan ini nanti realisasinya seperti apa nanti insya Allah kita akan segera sampaikan juga. Oke Pak.
Mungkin percakapan kita cukupkan Pak di sini dulu. Semoga rencana perubahan budaya positif dengan rekan guru berjalan dengan lancar dan dapat membuahkan hasil Pak. Jadi anak-anak sudah secara otomatis melakukan gerakan budaya positif. Oke, terima kasih Pak Wanto yang sudah meluangkan waktunya untuk saya, dan terima kasih juga saya sudah sedikit punya pencerahan barangkali untuk melaksanakan atau sebagai unek-unek tadi saya, insya Allah nanti kita segera laksanakan dan kita akan sampaikan Pak hasilnya. Ini Pak sama-sama. Mungkin kalau di lain waktu Pak Kasimin menghendaki untuk ngobrol-ngobrol lagi, sharing lagi, bisa menghubungi saya lagi. Kemudian tetap semangat. Semoga kita semua, khususnya Pak Kasimin, menjadi guru yang menjadi tauladan untuk anak-anak, dan anak-anak bisa menjadi siswa-siswi yang mempunyai kebiasaan yang positif. Terima kasih Pak Kasimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wanto. Assalamualaikum Pak Wanto. Waalaikumsalam Pak Soleh. Ya, baik Pak Wanto, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Kasimin ya Pak. Alhamdulillah Pak, betul. Ya, sebelum penutupan ya Pak Wanto, nanti saya mau bertanya ya pasca observasi ini ya Pak Wanto. Gitu, monggo Pak. Yang pertama Pak Wanto, apa saja yang sudah Bapak lakukan ya pada saat coaching dengan Pak Kasimin tadi ya, terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak Wanto? Saya tadi sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta yang meliputi tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali untuk menceritakan permasalahan sekaligus menemukan solusi permasalahan tersebut Pak. Ya, oke ya Pak, dari coaching tadi ya sudah berjalan dengan baik dan sesuai alur kita ya, sudah bagus, dan juga Pak Wanto sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan ke coaching sehingga coaching dapat menemukan permasalahannya, dan juga coaching sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir Pak Wanto ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan Pak Wanto? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih baik lagi, salah satunya nanti saya akan lebih memahami lagi proses alur tirta sehingga dapat melakukan coaching dengan baik. Gitu Pak. Oh ya, oke Pak Wanto ya. Semoga kedepannya kita melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak Wanto. Amin Pak. Baik Pak Wanto, ya saya tutup ya. Terima kasih ya. Tadi sudah melakukan coaching dengan bagus, dengan lancar ya Pak Wanto. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Soleh.